Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia yang beranggotakan 1. Muhammad Syariful Anam, 2. Erlangga Dewa Saputra, 3. Nada Fatika Kosama, 4. Ramanda Eka Saputri, 5. Diva Angelina. Pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Andrew E. Sikula 1918, mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Menurut Modi N. Noe 1955, mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Menurut Eric Vetter 1990, mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perencanaan sumber daya manusia dipandang sebagai proses linear dengan menggunakan data dan proses masa lalu sebagai pedoman perencanaan di masa depan. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Secara umum, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan sumber daya manusia dengan melihat kualitas maupun kuantitas untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara efektif dan efisien. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. 2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa mendatang. 3. Menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. 4. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Tujuan. Perencanaan sumber daya manusia harus memiliki tujuan yang jelas berdasarkan kepentingan individu dan organisasi. 2. Perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi yaitu kegiatan yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi atau perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia memberikan arah masa depan, menentukan tenaga kerja yang diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan serta pengembangan yang harus dimiliki oleh tenaga kerja. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki persyaratan sebagai berikut. 1. Mengetahui secara jelas masalah yang direncanakan. 2. Mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. 3. Mempunyai pengalaman luas tentang job analisis organisasi. 4. Mampu membaca situasi sumber daya masa kini dan masa yang akan datang. 5. Mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia serta teknologi masa depan. Proses dan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Sebagai proses, perencanaan sumber daya manusia tentunya melibatkan serangkaian kegiatan. Nawawi mengemukakan dua kegiatan utama dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu kegiatan analisis volume dan beban kerja, serta kegiatan analisis kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Dari kegiatan tersebut diserasikan dengan rencana strategi maupun rencana operasional organisasi. Maka akan diperoleh informasi tenaga kerja yang dibutuhkan dengan tepat dan juga mengetahui
perkiraan kebutuhan akan sumber daya manusia jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia adalah sesuai dengan fungsinya untuk membantu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya dari aspek sumber daya manusia dan pada proses peramalan serta penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Maka proses penentuan itu dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. A. Menganalisis beberapa faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. B. Memprediksi kebutuhan akan sumber daya manusia. C. Menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. D. Menganalisis ketersediaan atau suplai sumber daya manusia, juga kemampuan perusahaan. Hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Hambatan yang timbul dalam perencanaan antara lain: 1. Tujuan yang tidak tetap. 2. Sistem kompensasi yang tidak tetap. 3. Lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. 4. Kondisi persaingan yang tajam. 5. Tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. 6. Terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan karyawan. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Maka, rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen dikomunikasikan kepada karyawan dan melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dan partisipasi dalam meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. Konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dan tujuan yang rendah setidaknya dijaga, karena merupakan proses dinamis untuk perbaikan dan revisi perlu dilakukan melalui jangka waktu yang pendek. Sistem kompensasi yang tepat akan mendorong penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Sistem reward yang tepat dan layak akan mendorong perilaku seseorang dalam bertindak dan mengambil resiko sekaligus mendorong kreativitas. Sistem informasi dapat membantu pencapaian efektivitas perencanaan. Cara ini dapat meminimalkan tingkat risiko dan ketidakpastian hasil yang ada. Penyelesaian suatu hasil akan mendorong kepercayaan diri manajemen dan kemauan menerima rencana baru yang semakin tinggi. Konsekuensi negatif yang mungkin akan timbul dari perencanaan perlu diantisipasi. Hubungan perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan organisasional. Perencanaan organisasional adalah proses pembentukan yang teratur untuk semua sumber daya dalam sistem manajemen. Perencanaan organisasional mempunyai dua maksud. Yang pertama, perlindungan, meminimalisir resiko dengan mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi yang terjadi. Kedua, kesepakatan, untuk meningkatkan keberhasilan organisasional yang terkoordinasi dengan efektif dan efisien. Jadi, perencanaan sumber daya manusia masuk ke dalam proses perencanaan organisasional, karena dalam perencanaan organisasional mengatur semua sumber daya yang ada dalam manajemen. Pemilihan penggunaan salah satu bentuk manajemen di lingkungan organisasi dilakukan manusia sebagai sumber daya manusia dan penggerak organisasi. Tanpa adanya manusia sebagai sumber daya, maka organisasi tidak akan berfungsi dan perencanaan organisasional tidak akan berjalan. Kegiatan dan tujuan adanya perencanaan sumber daya manusia harus menunjang pencapaian tujuan perencanaan organisasional secara efektif dan efisien. Adanya kedekatan hubungan antara perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan organisasional adalah terdapat pada hubungan kerja antar keduanya. Manajer atau staf sumber daya manusia memahami kerangka acuan kerja dari manajer lini yang berorientasi pada produktivitas atau mengurus tentang produksi dan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Terdapat pembagian tujuan dan pandangan dengan manajer lini serta pengambilan keputusan yang bersesuaian. Di samping itu, manajer lini melaksanakan beberapa fungsi dari sumber daya manusia. Bagian sumber daya manusia melatih manajer lini untuk keahlian yang diperlukan dalam menangani fungsi-fungsi sumber daya manusia, seperti pengangkatan,
evaluasi kinerja, dan juga pengembangan. Strategi perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan pada setiap karyawan agar menyalurkan ide serta gagasan mereka. 2. Memberikan penghargaan atau reward pada karyawan dengan tujuan untuk membuat karyawan lebih termotivasi menjadi yang lebih baik. 3. Mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan manusia yang berkualitas dengan memiliki kecakapan, kemampuan, serta loyalitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Strategi perencanaan pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan karena pada era teknologi saat ini, banyak perusahaan yang saling bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan dengan baik akan dapat membantu manajer atau staf sumber daya manusia memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik dari segi keterampilan maupun kualifikasi. Dalam prosesnya, HRD memanfaatkan sebuah platform untuk mencari seseorang yang memiliki bakat dan kemampuan dalam proses rekrutmen ini. Teknologi komunikasi yang terus berkembang menyebabkan perubahan yang signifikan, terutama mempengaruhi bentuk manajemen. Link atau yang biasa disebut link ID adalah salah satu strategi dalam perencanaan sumber daya manusia yang efektif karena merupakan alat perekrutan yang hemat biaya. Link ID menunjukkan peran jejaring sosial yang profesional dalam internasionalisasi startup dan media sosial yang berfokus pada pengembangan karir. Link ID sangat berkontribusi pada upaya perencanaan sumber daya manusia yang efisien karena dapat menurunkan biaya. Jika semakin banyak kandidat pelamar yang ditemukan, maka biaya akan lebih rendah dibanding dengan rekrutmen secara tradisional. Sehingga, Link ID adalah sebagai aplikasi digital dalam pengelola sumber daya manusia. Platform ini merupakan cara yang inovatif dalam penggunaan teknologi untuk merekrut, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berpotensi.